satu kelompok kumpulan orang-orang yang mereka ini menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW, dan tepatnya terjadi pada zaman ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi khalifah dalam Islam. Dan inilah kelompok pertama di dalam agama kita yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang Khawarij. Disebut orang-orang Khawarij artinya orang-orang yang telah keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, karena mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang telah menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya orang-orang yang setuju berada di bawah pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka perangi. Dan pemikiran orang-orang Khawarij inilah yang sampai sekarang ini pun masih dipegang teguh oleh sebagian kaum muslimin. Kalau orang sekelas Ali bin Abi Thalib saja, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dianggap orang yang menyimpang dari hukum Allah sehingga dikafirkan, tidak dianggap Islam sehingga diperangi, sehingga dibunuh orang-orang yang mau tunduk di bawah kepemimpinan Ali. Apalagi orang-orang sekarang yang sangat jauh kedudukannya di dalam agama kita ini di bawah Ali bin Abi Thalib. Tentunya mereka akan menganggap bahwasanya lebih lagi bukan Islam. Terlebih lagi memang dasar negara yang dipakai katanya apa? Bukan Islam. Maka mudahlah mereka mengkafirkan yang ujung-ujungnya adalah membunuh orang-orang yang dianggap kafir tersebut. Dan inilah kelompok sempalan pertama dalam Islam yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, yang disebut dengan orang-orang Khawarij. Semua para sahabat Nabi yang setuju dengan kepemimpinan Ali diperangi. Salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Khabbab ibni Al-Ard, dia merupakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dibunuh bersama istrinya, yang istrinya pada saat itu dalam keadaan hamil, dengan sadis oleh orang-orang Khawarij ini. Padahal Ali itu berusaha menahan diri untuk menyadarkan mereka. Tapi ketika mereka nggak sadar malah arogan, barulah Ali memerangi mereka. Sebagian besar mereka terbunuh, sisanya lari berhamburan, dan pemikirannya sampai kepada orang-orang sekarang ini. Jadi orang-orang Khawarij ini apa? Mengkafirkan semua sahabat Nabi, memerangi. Sebaliknya ada juga kelompok yang mengatasnamakan Islam, yang mereka ini tidak mengkafirkan semua sahabat, tetapi hanya sebagian sahabat saja yang dianggap beriman. Yaitu kebalikannya. Kalau tadi orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan semua orang, di antaranya adalah para sahabat Nabi yang setuju dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, itu dikafirkan semua. Nah, kelompok yang lainnya mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali orang-orang yang betul-betul loyal, yang dianggap loyal sama mereka kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Mesti loyal kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Keluarganya Ali bin Abi Thalib itu
yaitu Hasan, Husain, dan saudara-saudaranya, serta 4 orang sahabat atau 3 orang sahabat yang betul-betul membela Ali bin Abi Thalib dengan sungguh-sungguh, kata mereka. Dia adalah Ammar bin Yasir, Mikdad, kemudian Salman Al-Farisi salah satunya. Orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang yang loyal dan tidak dikafirkan. Satu lagi Abu Dzar Al-Ghifari. 4 orang saja. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Mikdad, dan juga Ammar bin Yasir. Selebihnya, kata mereka, sahabat itu keluar dari Islam, dicela, dilaknat, dan lain sebagainya. Dan mereka ini adalah kelompok yang mengatasnamakan diri mereka dengan Syiah. Kalau yang pertama Khawarij mengkafirkan semua sahabat, Syiah enggak. Bikin tandingan. Kalau Khawarij benci sama Ali bin Abi Thalib, Syiah ini enggak. Bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Tapi dua-duanya ini merupakan kelompok sempalan dalam Islam yang membuat kacau agama kita ini. Karena para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang terbaik sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal, yang telah Allah lahirkan, yang telah Allah munculkan ke muka bumi ini. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah munculkan ke muka bumi ini. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an kalian, maka perlu kita ingat Al-Quran itu turun pada masa siapa? Pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah menyebut kalian, itu artinya apa? Allah sedang berkata kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapati dalam Al-Quran ada kata engkau, maka berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memperingatkan atau sedang berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu turun kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika misalnya kita baca surat Al-Ikhlas, "Qul", katakan oleh engkau, siapa engkau di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad, Allah itu Esa. Kalau kalian berarti kepada para sahabat beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan ke muka bumi ini. Jadi apa? Semua sahabat. Ditambah lagi para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatah, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang Rasulullah dan para sahabatnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit Taurah. Lihat, Allah memberitahu kita dalam surat Al-Fatah ayat terakhir, ayat ke-29, tentang Rasul dan para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, ingat surah Al-Fatah ini Allah menjanjikan kepada Rasul dan sahabatnya akan kemenangan terhadap orang-orang Quraisy Makkah, maka Fathul Makkah. Dan kita tahu ketika Rasulullah menguasai Mekah, Fathul Makkah itu sahabat banyak atau sedikit?
Banyak sekali, ratusan ribu. Dan Allah mengatakan Muhammad dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kufar dan lemah lembut terhadap sesamanya. Sesama orang-orang beriman lembut, santun. Dan ini bisa terlihat dari banyaknya mereka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran tazkiyah, rekomendasi dari Allah tentang sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Betul-betul kita melihat para sahabat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang banyak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan dan keutamaan dari Allah. Dan ini bisa terlihat imahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak santunnya para sahabat, banyak ibadahnya mereka dari raut wajahnya yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang betul-betul banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah faham nih biasanya nih. Ya. Raut wajah yang nampak dari banyaknya orang sujud, ya, dari banyaknya seorang melakukan sujud maksudnya, itu bukan tanda hitam di jidat para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tanda hitam di jidat ini bukan ciri utama banyaknya orang sujud, bukan. Ketika Allah menggambarkan para sahabat banyak ruku dan sujud dan itu nampak dari wajah mereka, itu bukan artinya 2 titik hitam atau 1 titik hitam di mana? Di jidat, bukan. Tapi apa? Tadi santunnya mereka, rendah di hatinya mereka kepada siapa? Kaum muslimin. Jadi bukan tanda hitam di jidat ini menunjukkan bahwasanya dia banyak ibadah pada Allah, bukan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, mereka sangat membenci orang-orang yang tidak berusaha menghilangkan warna hitam di jidatnya. Karena dikhawatirkan apa? Ria. Kayak kita sekarang ini kan gitu ya. Ini kalau orang jidat hitam banyak ibadah nih. Ya, Masya Allah. Masih muda-muda kayaknya, Masya Allah ya. Padahal apa? Ini khawatir membawa kita kepada ujub. Makanya tanda banyak sujud itu bukan jidat hitam, bukan. Tapi apa? Semakin dia tunduk, semakin santun, semakin dia itu banyak ibadah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah hakikat dari banyak sujud. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti orang yang banyak sujud adalah orang yang sangat jauh dari perbuatan keji dan mungkar, yang artinya dia akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Makanya ketika Allah mengancam fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Iya, apa kata Allah? Alladzina hum an sholatihim sahun. An sholatihim sahun. Ini salah juga banyak difahami oleh kita. Celakanya orang-orang yang sholat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini lalai an sholatihim, itu adalah dari sholatnya, bukan di sholatnya, bukan. Tapi artinya kenapa Allah memakai an sholatihim bukan fi sholatihim? Kalau fi itu berarti sedang sholat, kalau an itu artinya di luar sholat. Jadi sholat dia itu nggak berbekas di luar setelah sholat, lalai dia dari sholatnya. Maksudnya apa? Harusnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dapat membuat seseorang itu menjadi baik dan lain sebagainya. Dia lupa, padahal dia sering sholat. Nah, orang-orang seperti inilah yang Allah ancam, celaka nih sholatnya ini. Bukan lagi sholat, bukan, di luar sholat. Makanya pakainya an sholatihim
sahun, bukan fi sholatihim sahun. Kalau yang belajar bahasa Arab akan paham, nyambung lah sedikit lah. Nah, jadi bekas sujud itu di wajah para sahabat itu ditampakkan dengan apa? Murah senyum, selalu berbuat baik, ringan tangan, rendah hati, jauh dari maksiat, begitu. Karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dari seseorang. Dan itulah para sahabat Nabi SAW. Yang kata Allah apa? Dzalika mathaluhum fil Injil. Ternyata gambaran para sahabat Nabi yang menakjubkan ini sudah Allah sebutkan dalam Injil. Jadi di dalam kitab Injil, ya nggak tahu yang sekarang ya, tapi harusnya ada juga, karena Allah nggak mungkin menyelisih janjinya, Allah nggak mungkin menyelisih perkataannya. Kata Allah, gambaran para sahabat yang santun, banyak ibadah, soleh, ya, ini sudah Allah sebutkan dalam Injil. Adapun sebaliknya, gambaran para sahabat di Taurat, kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Allah, terbalik ya. Itu gambaran para sahabat dalam kitab Taurat. Adapun ayat selanjutnya, wa mathaluhum fil Injil. Adapun permisalan mereka dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqi yu'zibuz zurra'a bihimul kuffar. Adapun gambaran para sahabat dalam kitab Injil, kalau yang pertama dalam kitab Taurat. Adapun dalam kitab Injil kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini digambarkan oleh Allah seperti sebuah benih yang ditanam oleh seseorang, yang benih ini ternyata betul-betul tumbuh subur dan menghasilkan buah yang matang. Yang menanamnya itu senang, membuat senang yang menanamnya. Itulah gambaran para sahabat di dalam kitab Injil. Siapa yang menanam para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu menanam, mendidik, merawat para sahabat Nabi sehingga menjadi pribadi-pribadi yang menakjubkan. Yang kata Allah, ternyata orang-orang yang gak suka sama mereka, ya, ini hanyalah orang-orang kufar. Menyenangkan penanamnya, tapi membuat murka, membuat marah, membuat benci orang-orang kufar. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, siapa saja yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dua kemungkinan. Yang pertama dia orang kafir, atau yang kedua mereka adalah orang-orang yang ikut-ikutan orang kafir. Ada kekafiran pada diri mereka. Karena harusnya Nabi aja senang dengan sahabat. Iya, sangat takjub dengan para sahabatnya. Kok ada orang Islam gak senang sama sahabat Nabi? Bahkan sahabat Nabi itu dikafirkan sama mereka, dilaknat, dimusuhi, dihinakan, dilecehkan. Maka apa? Ini tanda-tanda kalau nggak dia kafir, maka ada kekafiran pada diri mereka. Karena apa? Mereka mengikuti gaya-gayanya orang kafir. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang berusaha ngikut-ngikut kepada satu golongan, Allah akan masukkan dia ke dalam golongan tersebut. Jadi para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengenal sosok-sosok para sahabat Nabi agar kita ini timbul kecintaan kita kepada mereka. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, wa hubbuhum sunnatun. Kecintaan kita kepada para sahabat ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tuh senang, cinta kepada para sahabatnya. Makanya beliau selalu mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabatku, jangan dicela sahabatku ini. Sebab apa yang telah kita lakukan enggak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah penyimpangan yang terjadi di dalam masalah sahabat Nabi. Baru masalah sahabat saja sudah ada kelompok
orang-orang yang mengatasnamakan Islam yang tersesat. Minimal dua kelompok, Khawarij dan Syiah. Padahal Allah jelas-jelas dalam Al-Quran juga, di surat Al-Fatah ayat ke-18, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajara fa'alima ma fi qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridho. Allah betul-betul ridho kepada orang-orang beriman yang pada saat itu mereka membaiat engkau di bawah pohon ya Muhammad. Ada kuis yang bisa dapat hadiah. Membaiat di bawah pohon disebut dengan baiat apa? Baiat itu artinya janji setia. Para sahabat itu sering berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Misalnya saya kasih bocoran. Pernah sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah itu membaiat Rasulullah SAW untuk melindungi beliau, yang disebut dengan baiatul Aqobah. Sampai 2 kali baiat Aqobah. Akhirnya ketika betul-betul mereka berjanji akan melindungi beliau, maka akhirnya beliau memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, karena orang-orang Madinah siap nanggung, siap membela dan lain sebagainya. Nah, itu baiat, janji setia untuk apa? Berjuang membela Rasulullah SAW. Kasus keduanya pernah juga terjadi baiat juga. Baiat untuk janji setia melindungi dan berperang bersama Rasulullah SAW melawan orang-orang kafir juga. Disebut baiat apa? Saya kasih hadiah. Yang bisa jawab. Yang Allah telah gambarkan sama kita. Baiat apa namanya? Hah? Ngacung? Iya. Baiatur Ridwan, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Pak, ambil Pak hadiahnya. Baiatur Ridwan. Kira-kira dengan sebab apa terjadinya Baiatur Ridwan? Siapa yang tahu? Kalau sejarah G30 SPK aja kita hafal ya, sejarah Nabi, bayangin Mas ya, nggak hafal. Wah, ini bahaya ini. Siapa yang tahu? Sebabnya apa tuh? Kalau tadi kan sebabnya karena apa? Nabi minta perlindungan karena Nabi dan para sahabatnya sudah tidak aman untuk beribadah di Mekah. Makanya Nabi berusaha menawarkan kepada kabilah-kabilah yang ada yang siap membantu dan menolongnya untuk apa? Bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman dan aman. Maka ternyata orang-orang Yathrib pada saat itu, orang-orang Madinah siap nampung. Saya siap nampung. Berangkat ke Madinah, saya bela Anda dan para sahabat Anda. Begitu. Makanya orang-orang Madinah disebut dengan orang-orang apa? Ansor, penolong. Ada sebabnya. Nah, ini sebabnya juga ada Baiatur Ridwan. Kenapa akhirnya Allah betul-betul meridhoi orang-orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon. Baiat apa? Dengan sebab apa Baiatur Ridwan ini? Ada kejadian apa? Sebabnya apa? Untuk membela siapa? Ibu-ibu tahu? Nggak apa-apa ya, coba-coba aja Bu ya. Salah kan nggak denda. Tapi kalau benar, alhamdulillah dapat majalah baru ini. Ini majalah terbaru ya, bukan majalah bekas ini. Ya. Jadi mesti semangat jawab. Ada yang tahu? Atau yang lainnya? Saya kasih bocoran. Baiatur Ridwan ini terjadi sebelum Fathul Makkah. Sebelum Fathul Makkah. Yang sebentar lagi mau apa? Mau Fathul Makkah. Ada kejadian besar yang membuat Rasulullah marah. Yang akhirnya para sahabat janji setia, ya kita bela engkau ya Rasulullah. Kejadian apa? Kenapa? Meninggalnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Barakallahu fiik. Iya, dapat hadiah Bu. Silakan tolong dikasihin. Karena mendengar isu Utsman bin Affan itu ditahan oleh orang-orang Quraisy dan meninggal dunia. Makanya Rasulullah itu marah. Ini nggak benar nih orang Quraisy nih. Padahal sudah mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian kesepakatan. Iya. Bahwasanya orang-orang Mekah yang ada di Madinah, kalau dia balik ke Mekah nggak bisa balik ke Madinah. Orang-orang Mekah yang ada di
dari Mekah ke Madinah sejak perjanjian itu dia bebas boleh balik. Tapi kalau orang Mekah yang asli orang Mekah, ya, yang sudah ada di Madinah ke Mekah nggak bisa balik. Nah Utsman termasuk yang ditahan, nggak bisa balik. Dan terdengar isu Utsman dibunuh. Sedihlah Rasulullah SAW. Menantu beliau, 2 anak wanita beliau, iya, dinikahi oleh Utsman. Siapa saja? Saya kasih hadiah. Gampang-gampang pertanyaannya ya. 2 anak Utsman itu 2 anak Utsman. 2 anak Rasulullah SAW dinikahi oleh Utsman. Sehingga Utsman mendapat gelar tertentu, iya. Mendapat gelar dari Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, siapa 2 anak Rasulullah SAW dan gelarnya apa buat Utsman? Nah gitu. Iya. Satu-satu, jangan rame-rame. Jawab Bu. Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Sehingga Utsman mendapat gelar apa? Iya, apa tuh bahasa Arabnya kira-kira? Enggak tahu, Masya Allah. Bukan yang mendapat 2 cahaya. Zu itu artinya memiliki, yang memiliki 2 cahaya. Zu nurain. Zu nur itu cahaya, 2 cahaya nuraini. Jadi zu nurain. Iya, enggak apa-apa lah, kasih hadiah ya. Nyenengin ibu-ibu lah, biar nggak ngantuk ya. Siang-siang ngaji kan ya, khawatir ngantuk. Tidur siang orang. Ya saya ngaji sebelum zuhur kan. Ini sudah zuhur jam 1, maka saya bilang wah ini tapi ternyata semangat ya. Makanya udah siap hadiah biar nggak ngantuk. Nah itu Baitur Ridwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah benar-benar telah ridho kepada orang-orang yang telah membaiat engkau ya Muhammad di bawah pohon Baitur Ridwan ini. Lihat. Dan bukan sekedar Allah melegitimasi para sahabat dari zohirnya. Zohirnya kan pada baiat tuh ya. Kayak sekarang kan bisa jadi nih orang pada hadir nih, oh kita emang zohirnya pada ngaji nih. Tapi kan batinnya nggak ada yang tahu nih. Bisa jadi terpaksa gara-gara nunggu istrinya. Iya, terpaksa lah ngaji lah. Habisnya istri suruh nemenin ngaji kan gitu. Tapi Allah bilang apa? Fa'alima ma fi qulubihim. Ingat ya Muhammad, sahabat engkau itu berbaiat. Ini bukan basa-basi mereka. Karena apa? Aku tahu apa-apa yang ada dalam hati mereka. Jadi Allah melegitimasi para sahabat tahu masalah hatinya. Bukan dohirnya saja. Dohirnya para sahabat Masya Allah sudah janji setia untuk apa? Membela Rasul. Tapi kata Allah apa? Jangan ragukan mereka. Karena apa? Aku tahu batin mereka. Aku ridho sama mereka karena aku tahu batin-batin mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maka bagaimana mungkin kita bisa mencela para sahabat Nabi yang pada satu jumlahnya ratusan ribu berbaiat kepada Nabi untuk membela Utsman. Makanya Fathul Makkah jadinya. Dikafirkan semua, dianggap sesat semuanya, waliyadzubillah. Maka ini penyimpangan. Ya. Untuk itu para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita hati-hati. Kita mesti hati-hati. Kalau kita mendapati ada seseorang atau kelompok dalam Islam yang ngejelek-jelekin satu sahabat saja, nggak usah banyak, satu saja, maka kita tuduh keislamannya, kita ragukan keislamannya. Karena Imam Malik mengatakan nggak ada orang yang mencela sahabat kecuali kafir atau ada kekafiran pada dirinya. Sebab apa? Kata Allah, yang membenci para sahabat itu orang-orang kufar. Orang-orang beriman ini mengikuti nabinya Muhammad SAW, yang nabi itu apa? Yu'jibuz zurra, takjub dengan para sahabat Nabi SAW. Makanya dengan kita berusaha mengenal sahabat Salman Al-Farisi pada kesempatan siang kali ini, atau sahabat-sahabat yang lainnya dalam buku-buku tentang kisah mereka, ya akan menimbulkan rasa cinta kita kepada mereka. Karena apa? Sirah mereka, sejarah perjalanan hidup mereka itu adalah sejarah yang menakjubkan, yang mungkin sangat sulit untuk terlahir dari rahim-rahim seorang wanita mukminah sekarang ini, orang-orang seperti para sahabat Nabi. Mungkin sangat sulit ataupun tidak ada mungkin. Karena apa? Menakjubkan sekali sejarah perjalanan hidup mereka, yang sulit dijadikan tandingannya dan sulit untuk cari lawannya pada zaman sekarang ini. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada siang kali ini secara ringkas, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sahabat yang disepakati keimanannya oleh orang-orang Sunni
dan orang-orang Syiah. Karena tadi ya, orang Syiah itu hanya menetapkan 4 sahabat aja nggak kafir, semuanya kafir. Salah satunya Salman Al-Farisi. Maka kita bahas Salman Al-Farisi aja lah, biar nggak khilaf. Ya. Tapi yang penting adalah bagaimana dari kita mengenal Salman Al-Farisi ini kita contoh perjalanan hidup beliau yang baik, yang menakjubkan. Ya. Maka para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi ini dia biasa disebut sebagai pencari kebenaran. As-sa'i wara al-haqiqah, al-bahith anillah. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencari tentang hakikat Allah dan hakikat kebenaran. Dan kesungguhan ini dibuktikan sama dia. Bukan kayak kita yang gampang kayak begini ya, tapi dibuktikan dengan perjalanan hidup yang susah. Sebagaimana dia pernah bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan kisahnya ini banyak ditulis oleh para ulama-ulama hadis. Oleh Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Salman pernah cerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata beliau, kuntu fata farisian min ahlil asbahan min qaryatin yuqalu laha Jayyan. Kata Salman Al-Farisi, dulu aku tuh seorang pemuda, fata. Fata itu pemuda yang belum balik mendekati balik. Tapi belum balik dia, mendekati balik. Ya, fata. Ya. Yang berasal dari Persia. Persia negeri apa sekarang ini? Hah? Iran gitu ya. Makanya kenapa Salman Al-Farisi nggak dikafirkan, karena apa? Sama-sama dari Iran, dari Persia gitu. Sama juga kenapa Husain yang dibangga-banggakan bukan Hasan. Oleh orang Syiah kan Husain apa-apa, labbaik ya Husain, kan gitu ya. Yang pernah umroh itu ngeliat jemaah Iran tuh kan pada pakai ya Husain semua. Kenapa bukan Hasan? Padahal kan Husain itu adanya Hasan. Hah? Karena Husain itu mendapat salah seorang putri dari Raja Persia ketika ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya orang Syiah bela mati-matian gitu. Dan dia berasal dari negeri yang bernama Asbahan, Persia ya, ada kampung ada negeri Asbahan. Dan ada sebuah kampung di sana yang bernama Jayyan. Jai. Ya. Ini kampungnya ini kata para ahli sejarah adalah negeri yang masya Allah disebut dengan perbanadi hijau. Karena apa? Semuanya hijau. Ya. Artinya subur tanahnya. Makanya kata Salman selanjutnya, wa kana abi duhqan al-qaryati wa agna ahliha ghinan wa a'lahum manzilatan. Dan bapakku itu sebagai kepala kampungnya. Ya. Dan dia ini adalah orang yang banyak ladangnya. Orang kaya karena banyak ladangnya. Sehingga dia tidaklah mencukupi keluarganya kecuali dengan kecukupan yang sangat. Artinya apa? Tadi mencukupi dengan kecukupan yang sangat. Jadi nggak kekurangan lah. Dan membuatkan mereka sebuah rumah yang megah. Dan kata Salman, kuntu ahabbu khalqillahi ilaihi mundu wuludtu. Dan aku adalah satu-satunya orang yang paling dicintai oleh ayahku sejak pertama kali aku dilahirkan. Jadi bapaknya ini nih udah nikah lama nih, nggak punya anak gitu ya. Ternyata apa? Hamil istrinya, lahirlah Salman. Maka apa? Ini adalah anak idaman. Ya. Makanya kata Salman, aku adalah anak yang paling disayang oleh bapakku, melebihi dari yang lainnya sejak aku dilahirkan. Summa mazala hubbuhu li yushtadda wa yazdad alal ayyami hatta hasabani fil bait.
Tapi karena saking sayangnya, kata Salman, karena tiap hari ngelihat perkembangan Salman ini lucu gitu ya, pinter, cerdas, tambah seneng tiap hari bapaknya ini, kata Salman. Saking sayangnya, akhirnya aku nih nggak boleh kemana-mana, takut hilang, takut celaka, takut diculik. Akhirnya apa? Ditahan di rumah. Jadi habasani fil bait, aku selalu ditahan di rumah. Khosyatan alayya, karena dia takut terjadi apa-apa atasku. Kama tuhbasul fatayat, sebagaimana anak-anak gadis dalam pingitan itu dipingit. Jadi benar-benar dijaga nih. Kalau sudah dilamar anak gadis nih, jangan kemana-mana nih, pokoknya udah diem-diem gitu ya. Nah Salman seperti itu tuh, anak kesayangan satu-satunya ya. Jadi nggak bisa kemana-mana jadinya. Jadi Salman ini kuper juga ternyata dia ya. Kurang pergaulan karena nggak tahu kemana-mana. Dan bapaknya sudah apa? Menyediakan segala fasilitas. Orang kaya, rumahnya gede. Jadi pokoknya Salman tuh betah deh di rumah gitu. Dan Salman iya aja kan, nggak tahu dunia luar ya. Dan kata Salman selanjutnya, qad ijtahattu fil majusiyah hatta godautu qiman nari allati kunna na'bud. Kata Salman, bapakku ini seorang apa tuh kalau pendetanya Majusi gitu ya. Apa kalau gelar keagamaan buat Majusi? Siapa yang tahu? Nggak ada yang pernah Majusi ya? Alhamdulillah. Kalau misalnya Yahudi apa? Rahib. Kalau Nasrani? Hah? Bahasa Arab nih maksudnya bahasa Indonesia. Kan kalau orang Islam kan ulama gitu kan, ulamanya nih gitu. Nah kalau orang-orang Nasrani apa tuh? Hah? Uskup ya, pastor. Apa tuh bahasa Arabnya? Istilahnya? Ruhban dan arbab. Ya. Ruhban ini adalah untuk pendeta Yahudi. Arbab ini adalah untuk pendeta-pendeta Nasrani sebutannya. Atau biasanya mereka juga menyatukan karena Yahudi dan Nasrani pada saat sama, Taurat Injil itu sama. Ya. Ruhban. Ya. Nah, saya nggak tahu istilah buat Majusi. Bapaknya ini adalah kepala suku plus tokoh keagamaan Majusi. Sehingga aku adalah orang-orang yang kata Salman, sehingga aku adalah orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dengan agamaku. Yaitu apa? Agama Majusiku. Dan sehingga karena sungguh-sungguhnya aku beragama dengan agamaku ini, aku dijadikan oleh kaumku itu, terutama dipilih oleh bapaknya, ya, sebagai penunggu api yang biasa kami sembah api tersebut. Jadi biar apinya nggak mati nih, Salman khusus dari dalam rumah, ya, jagain api nih. Apinya mau habis, kasih lagi kayu bakar gitu. Kan Majusi ini penyembah api. Ya. Nah begitu kata Salman, aku sampai-sampai diangkat menjadi orang yang apa? Mengabdi kepada api, untuk biar api ini tidak padam ketika disembah oleh kami, kata Salman. Nah pada suatu ketika para jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapaknya ini punya urusan penting. Dalam satu riwayat digambarkan punya urusan tentang apa? Ngebangun bangunan lah, yang akhirnya bapaknya lalai untuk mengawasi ladang-ladangnya. Maka pada saat itu bapaknya mempercayakan kepada Salman, ya udah deh, ini saya sibuk nih lagi ngurusin bangunan nih. Kalau gitu coba tolong Anda cek harta kita, ladang kita di sebelah sana, ya. Dan nanti kalau udah cepat balik, karena saya lebih khawatir dengan engkau dibandingkan dengan ladang apa? Ladangku. Salman anak satu-satunya, ingat, Salman anak satu-satunya. Akhirnya kata Salman, sejak itulah aku keluar.
baru keluar tuh. Jadi tahu tapi nggak tahu pergaulan, nggak tahu. Nah ketika akan melewati ke ladangnya, ke sawahnya, ternyata dia melewati gereja yang di situ ada sebagian orang-orang Nasrani sedang beribadah di gereja tersebut dengan melafadzkan lafaz-lafaz doa, sanjungan dan pujian. Maka Salman pada saat itu ngedenger, ini ada rumah nih rame-rame, ini ada apa sih? Dibukalah sama Salman untuk melihat kegiatan orang-orang tersebut. Pada saat itu kata Salman, timbul ketakjubanku terhadap agama tersebut. Sehingga Salman bertanya, ini agama apa ini? Dan asalnya dari mana? Begitu. Akhirnya diterangkanlah Salman oleh orang-orang Nasrani ini sampai sore hari. Bapaknya kalap. Tadi Salman polos, pulang ditanya kenapa? Udah lihat belum ini? Belum. Karena tadi saya ketemu orang-orang yang beribadah di sebuah tempat ibadah dan aku melihat kayaknya ajaran mereka lebih baik daripada ajaran kita. Begitu kata Salman depan bapaknya. Bapaknya kalap kan? Nggak benar itu. Yang paling benar ini ajaran kita. Anda jangan percaya sama orang luar, tuh nggak betul. Sejak saat itu kata Salman, tambah-tambah ternyata kakinya diikat biar nggak bisa keluar. Diikat nggak bisa keluar. Tapi Salman pada saat itu sudah bilang sama orang-orang Nasrani ini, ketika ditanyakan dari mana negeri asal agama ini, dari Syam. Syam pada saat itu kan Palestina masuk ya, Palestina, Syria, Yordania, Damaskus itu masuk Syam. Akhirnya kata Salman, kalau seandainya ada orang-orang Syam datang ke negeri kita ini, kasih tahu saya, karena saya tertarik dengan ajaran agama ini. Akhirnya para jemaah semua yang rahmati Allah, tibalah waktunya orang-orang Syam ini datang. Biasa jual beli, datang. Dan akhirnya dikasih tahu, karena Salman kan tadi anak kepala suku, siapa yang berani kan ngasih tahu, ya ngasih tahu gitu kan. Dia kan juga nggak ngerti nih, bapaknya kamu kan nggak tahu. Pokoknya kasih tahu aja nih. Ini udah datang orang-orang nih dalam keadaan Salman tuh diikat. Kata Salman, maka sejak kedatangan orang Syam itu aku berusaha melepaskan ikatan taliku ini, ikatan di kakiku, yang akhirnya Allah mudahkan aku untuk keluar. Dan benar-benar pada saat itulah dimulainya petualangan Salman ke negeri Syam. Kabur. Bapaknya bagaimana Ustadz? Nggak diceritain bapaknya. Kemudian bagaimana ya? Nggak penting karena kita yang ingin kita ceritakan Salman. Kalap, iya pasti kalap. Anaknya hilang satu-satunya ya. Udah dibanggain lama-lama, hilang, kabur ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam Salman nggak bawa apa-apa. Akhirnya nanya, siapa pendeta yang paling ngerti tentang agama ini? Oh ini ada nih. Salman mendatanginya, kemudian mengatakan tentang kisah hidupnya. Kenapa saya sampai di sini? Untuk itu kata Salman, saya ini nggak punya siapa-siapa, saya juga nggak punya apa-apa. Untuk itu terimalah saya untuk bisa menemani Anda, mengabdi kepada agama Anda dan kepada Anda, sebagaimana dia dulu mengabdi kepada api. Maka diterimalah Salman. Tapi ternyata para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Salman apa? Aku mendapati pendeta ini adalah pendeta yang buruk, pendeta nggak beres, omdo, bisanya ngomong doang, prakteknya kagak. Dalam ajaran Islam kan Allah sendiri murka ya, dengan mengatakan kaburo maktan indallahi antaqulu mala taf'alun. Allah murka dengan orang-orang yang hanya bisa mengatakan tapi nggak mau berbuat. Ini nggak benar nih. Ternyata apa? Orang-orang sebelum Islam pun pendetanya kayak gitu tuh. Maka kata Salman, aduh, jauh-jauh nih salah orang kayaknya. Karena pendetanya ini nipu jemaahnya. Dimotivasi jemaahnya untuk apa? Infak. Kalau mau masuk surga, infak. Sedekah. Kumpulin. Ternyata apa? Nggak disalurkan. Ditumpuk di belakang rumahnya. Kan Salman tinggal sama dia. Tapi Salman nggak bisa macam-macam karena apa? Pendeta ini adalah orang yang disegani oleh kaumnya. Kalau Salman
bilang pendeta ini bermasalah, kacau Salmannya. Pendeta ini nggak ngaku, tentu orang-orang akan lebih percaya kepada pendeta dibandingkan kepada Salman. Makanya Salman diem dalam keadaan apa? Susah, dalam keadaan sedih. Aduh, ini bahaya. Belajar sama guru kayak gini kan tekanan batin. Tapi alhamdulillah nggak lama setelah itu ajal menjemputnya, mati. Karena dia merupakan pendeta yang diagung-agungkan oleh kaumnya di Syam pada saat itu. Iya. Maka kaumnya ini pada datang berbondong-bondong dan ingin apa? Membuat bangunan-bangunan di tempat kematiannya. Dan ini kebiasaan orang-orang dulu memang begitu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala wa inna man kana qablakum yatakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Fala tatakhidu al-qubur masajida. Wa inni anhaakum an dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu orang-orang sebelum kita mereka itu biasa menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Dan aku telah melarang dari hal tersebut. Ya. Makanya sebelum dibuatkan, Salman bilang akhirnya, saya mohon maaf nih, apa yang kalian gambarkan tentang pendeta kita ini itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Dia ini penipu. Marah dia. Marah kaumnya. Jangan ngomong sembarangan nih, pendatang nih, wah biang kerok nih. Iya. Kata Salman, saya ada bukti. Mana tunjukkan? Ayo ikut ke belakang rumahnya. Di belakang rumahnya ada 7 tong besar emas dan perak yang biasa dikumpulkan untuk sedekah. 7 tong, bayangin coba. Tongnya nggak tahu ya sebesar apa gitu ya. Makanya akhirnya apa? Murka kaumnya, nggak jadi dibikin tempat ibadah, disalib itu pendeta dan ditimpukin. Tambah parah tuh mayatnya. Hina sudah. Akhirnya pada saat itu penduduknya mengangkat seorang pendeta pengganti untuk menggantikan pendeta yang dibangga-banggakan ini. Yang akhirnya pemuda ini pun tetap belajar sama dia. Dan ternyata ini pendeta yang lurus, kata Salman Al-Farisi. Betul-betul apa yang dia ajarkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Pas. Tapi tidak lama setelah itu, kata Salman, ajal mau menjemputnya. Wah, musibah deh. Udah senang-senang sama guru nih, mau mati gurunya. Makanya Salman bilang, wahai guruku, sebagaimana engkau ketahui, tujuanku datang ke sini untuk mengenal agama ini. Dan aku melihat engkau ini sudah akan meninggal dunia. Maka tolong beri petunjuk kepadaku, kepada siapa lagi aku harus belajar tentang agama ini. Apa kata orang ini? Demi Allah, saya ini nggak ngerti, nggak tahu, nggak kenal ada seorang yang betul-betul masih berpegang teguh dengan ajaran agama yang murni ini. Saya nggak tahu. Kecuali kalaupun mau, ada teman saya di Mosul. Mosul itu di Kufah, Irak sekarang ini ya. Ya deketan sama Iran lah, tapi jauh. Tapi maksudnya nggak nempel sama Persia, enggak. Di Mosul katanya. Kalau engkau mau, ya udah ke Mosul aja. Karena Salman betul-betul orang yang semangat untuk mencari kebenaran. Pendetanya mati, dia pergi ke Mosul. Dia temuilah orang yang dikasih tahu sebagai temannya, pendeta yang kedua ini, guru keduanya dia dari agama Nasrani. Ya, guru pertamanya kan cacat ya, bermasalah. Guru keduanya bener. Nah, dia baru ingin nyari guru yang ketiganya. Ternyata kan Salman bener, pas nih. Sama apa yang dia katakan dan dia perbuat seperti guruku yang kedua. Tapi sama kata Salman apa? Enggak lama meninggal, enggak mau meninggal dunia. Makanya akhirnya Salman minta nasihat lagi sama sebagaimana dia katakan kepada gurunya yang kedua tadi. Dan gurunya pun menjawab sama. Saya nggak ngerti, nggak tahu di negeri kita ini ada orang yang masih berpegang teguh dengan Injil yang murni. Saya nggak tahu katanya. Kecuali ada teman saya di Nasibin. Nasibin ini yang saya sampai sekarang nggak ketemu tuh, daerah mana tuh ya? Daerah mana? Aljazair ya, Masya Allah, Aljazair tuh katanya. Berarti benua apa itu?
Afrika ya, di Afrika. Ke sana. Dan betul lurus. Ternyata tidak lama mau meninggal dunia juga. Dan Salman pun akhirnya nanya juga sama. Dan pendetanya pun jawabnya sama juga. Kalau di negeri ini udah gak ada lagi. Kalaupun mau ada. Yang saya tahu dan saya kenal, dia tinggal di Amuria. Amuria ini di Romawi. Allahu Akbar. Dari Afrika ke Romawi ya, ke Eropa. Ternyata Salman betul-betul ngejar, ngikut. Dan di Romawi ini Salman sambil kerja, sambil berternak. Maka dia memiliki banyak kambing dan sapi. Tapi sama, tidak lama Salman ke sana mau meninggal dunia juga. Dan ini biasa ya. Karena memang pendeta-pendeta, uskup-uskup itu memang orang yang sudah tua-tua yang dipilih. Gak ada yang masih muda kayak saya, itu gak ada. Dijadikan pendeta itu gak ada ya. Udah tua-tua gitu ya. Makanya gak lama mati gitu. Jadi jangan aneh. Ini apes banget Salman Ustaz. Sebentar-sebentar mau mati, sebentar mau mati gitu ya. Karena memang udah tua-tua kebanyakan ya. Ya. Jadi kalau anak muda tuh kayaknya aib gitu ya. Kalau jadi ahli ulama atau ahli ilmu tuh aib kayaknya. Sampai-sampai dulu saya pernah ditawarin untuk khutbah Jumat. Ditanya sama panitianya, Ustaz udah nikah belum Ustaz? Gitu. Saya bilang kalau belum nikah nggak boleh sama pengurus yang lainnya, carinya udah nikah katanya. Saya bilang bahaya juga nih. Jadi kalau belum nikah nggak afdol katanya untuk jadi khotib. Ternyata ada juga yang seperti ini. Ya. Walaupun nggak betul ya, tapi terpengaruh tadi lah. Ya. Karena kan mesti minimal setengah agamanya dulu udah terjalani. Ya. Bagaimana mau ngajarin orang setengah agamanya aja belum diamalkan. Kalau udah nikah kan apa? Sudah melaksanakan setengah agama, tinggal setengahnya lagi gitu dalilnya, Masya Allah. Ya. Makanya apa? Kalau mau jadi ustadz tuh udah nikah dulu katanya. Artinya sudah betul-betul jadi contoh melaksanakan setengah agama. Kalau belum nikah nggak afdol katanya. Ketika mau meninggal dunia, Salman pun akhirnya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kata Salman, ini perkataan Salman yang akhirnya terus diulang-ulang, dan ini saya tulis sama yang terakhir saja. Kata Salman kepada rahib tersebut sebelum wafatnya, innaka ta'lamu min amri, sesungguhnya engkau tuh tahu tentang urusanku. Kenapa aku ini kemari? Kenapa aku ini mendatangi engkau? Karena aku betul-betul ingin mengetahui tentang agama ini. Ya, mata alam sebagaimana yang kau ketahui. Ya. Fa ila man tusibi, maka kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk kembali mempelajari agamaku ini ketika engkau meninggal dunia nanti? Wa ma ta'muruni an af'al, dan apa yang mesti lakukan sepeninggal kau nanti itu, apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan, kata Salman kepada pendeta ini. Apa kata rahib yang terakhir ini? Ini rahib yang dari Romawi ini. Ini rahib terakhir, saya kasih bocoran rahib terakhir ya. Kata beliau, ya bunayya, wahai anakku, wallahi, demi Allah. Emang orang Nasrani ada demi Allah? Ada. Mereka itu yakin. Yahudi itu sama, percaya sama Allah. Mungkin lafadznya aja beda. Ya. Tapi mereka sama, meyakini Allah juga. Bedanya agama Yahudi dan Nasrani dengan Islam, iya. Kalau orang Islam meyakini Allah dan betul-betul menjadikan Allah satu-satunya zat yang dia serahkan peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Yahudi dan Nasrani, dia percaya sama Allah, yakin adanya Allah, tapi praktek peribadatannya ini tidak diserahkan hanya kepada Allah, tapi kepada Isa, kepada Maryam, atau Yahudi kepada Uzair yang dikatakan sebagai anak Allah. Inilah perbedaan antara Islam dengan luar Islam. Makanya Islam itu menjadikan Allah satu-satunya, nggak boleh banyak, satu-satunya, meyakini dalam bentuk keyakinan dan mempraktekkan dalam bentuk amalan. Makanya kita selalu diingatkan untuk selalu mengucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak boleh nih kepada yang lainnya nih.
Sholat, ibadah, hidup mati mesti buat Allah, bukan buat yang lainnya. Nah kalau di luar Islam enggak gitu. Tapi percaya sama Allah, iya percaya. Makanya mereka disebut dengan orang-orang yang musyrik, berbuat syirik karena menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Paham ya Pak ya? Kata rahib ini, fa'lam, ketahuilah, anna hunaka ahadan. Kata dia ini, ma'alamu anna hunaka ahadan minan nasi baqiya ala dhahril ardi mustamsikun bima kunna alaihi. Demi Allah ya wahai anakku, aku ini enggak mengenal seorang pun juga di sana ataupun di sini, iya, dari kalangan manusia yang tersisa di atas muka bumi ini yang berpegang teguh dengan apa-apa yang kita berada di atasnya. Jadi nggak tahu lagi deh siapa lagi yang benar nih. Ya, saya nggak tahu kata dia. Walakin akan tetapi kata dia, qad adzalla zamanun yakhruju fihi bi ardil arabi nabiyyun yub'atsu bidini Ibrahim summa yuhajiru min ardihi ila ardi dzati nakhlin baina harrataini walahu alamat la takhfa fahuwa ya'kulul hadiyah wa la ya'kulus sadaqah wa baina katifaihi khatamun nubuwah fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Lihat, ini nasihat terakhir dari gurunya Salman Al-Farisi. Kata gurunya, saya nggak tahu lagi di muka bumi ini ada orang yang tetap tegak menegakkan agama yang benar ini, saya nggak tahu. Tapi dari ciri-ciri yang saya ketahui, zaman sekarang ini adalah zaman kemunculan seorang nabi di negeri Arab yang dia ini diutus untuk menegakkan agama Ibrahim. Ini kata apa? Pendeta Nasrani dari Roma ini. Zamannya diutusnya seorang nabi di Arab yang dia ini menyebarkan agama Ibrahim. Ini yang pertama, ciri yang diingat oleh Salman. Berarti orang ini benar nih, karena apa? Agama Nabi Ibrahim, ya agama yang dibawa oleh Musa dan juga Isa. Kemudian dia adalah orang yang dihajar. Hajar itu artinya disuruh pindah, dihijrahkan. Pindah tempat dari negerinya ke negeri yang banyak pohon kormanya. Baina harataini, di antara bukit hitam. Artinya maksudnya tuh batu-batu dan tanah gitu disebutnya itu. Jadi harotain itu artinya dua panas ya. Di antara apa? Dua hal yang panas. Jadi banyak pohon korma di antara dua yang panas. Maksud dua yang panas ini adalah batu-batu bukit dan padang pasir. Dan dia memiliki ciri-ciri yang tidak tersamarkan. Yang pertama, kalau dikasih hadiah dia terima. Tapi kalau dikasih sedekah enggak terima. Dan di katifnya, apa ini? Di bahunya ada tanda-tanda kenabian. Kan kalau kita kan ada tonjolan kecil ya, Bu ya. Coba pegang kita, ada kecil nih. Kalau nabi itu gede, sebesar telur burung dara, tonjolannya. Kalau kita kecil nih, ya ada tonjolan ya. Kalau nabi, ciri-ciri nabi itu apa? Ada tonjolan di sini. Setiap para nabi, ya. Maka kata gurunya itu, kalau engkau sanggup untuk mendatangi negeri tersebut, maka hendaknya engkau pergi ke negeri tersebut. Makanya para jamaah semua yang rahmati Allah Taala, akhirnya Salman betul-betul berusaha mencari orang-orang Arab di Romawi. Siapa yang bisa membawa dia ke negeri Arab? Ya. Dan akhirnya ketemu dari Bani Kilab, itu ternyata dia sedang apa? Ke Romawi. Makanya Salman mengatakan, bisakah Anda membawa saya bersama Anda dan saya serahkan kambing-kambing dan sapi saya ini kepada Anda? Yang penting apa? Saya nyampe ke tanah Arab. Setuju. Yang akhirnya Salman ini
nyampe juga ke negeri Arab. Tapi ketika sampai di Arab, dia dizolimi sama orang Arab. Ya. Dia dikatakan oleh Bani Kilab ini sebagai budak, dan dia dijual. Siapa yang mau beli budakku ini? Dan Salman dalam keadaan ya udah pasrah sudah, di negeri bukan negeri dia, ditawan sama orang-orang. Ya udah, siapa yang mau beli budak saya ini? Akhirnya dibelilah Salman ini oleh seorang Yahudi. Ya. Dan Yahudi ini otak bisnis, ya. Beli murah, dijual lagi sama temannya Yahudi juga. Tapi ternyata ini dari Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah Yahudi yang tinggal di negeri Madinah. Ya. Bani Quraidah ini adalah Yahudi yang tinggal di negeri Madinah. Ini Yahudi biang kerok yang akhirnya sama Nabi diperangi dan dibunuh semuanya. Karena ketika sudah bikin kesepakatan sama Nabi untuk tidak perang, ternyata ketika orang-orang Arab mau menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Dan Nabi membuat apa? Parit-parit perang Khandaq yang akhirnya apa? Enggak terjadi perang, saling nahan. Yang penting pokoknya orang kafir nggak bisa masuk kota Madinah aja. Dibikin parit. Nah, ternyata Bani Quraidah ini ingin nyerang dari dalam biar mengaburkan, merusak konsentrasi kaum muslimin menjaga paritnya. Tapi Allah berkehendak lain. Mereka punya makar, Allah punya makar. Ternyata Allah datangkan tentara angin dan orang-orang kafir nggak jadi berlama-lama pulang karena perlengkapannya pada terbang-terbangan di bawah angin topan. Nah, orang Yahudi ditinggalin sama orang-orang Quraisy, orang musyrik Arab. Nah, makanya Bani Quraidah inilah yang akhirnya diperangi. Akhirnya kita pernah dengar terjadi perselisihan para sahabat ketika Nabi memerintahkan kepada mereka, la tusallul asr hatta Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat sudah datang masuk asar, dia bilang bagaimana nih, udah asar belum nyampe Bani Quraidah nih. Kata mereka, ya kan sholat sudah ditentukan waktunya, maka kita sholat aja sekarang. Sebagian sahabat mengatakan enggak, kita suruh sholat asar di Bani Quraidah. Walaupun sudah maghrib, sampainya maghrib sampai Bani Quraidah, baru mereka sholat asar. Yang akhirnya apa? Terdengarlah, disampaikan kepada Rasulullah perselisihan ini, dan Rasulullah enggak menyalahkan salah satunya dan enggak membenarkan salah satunya, mendiamkan. Jadi memang terjadi, kadang-kadang terjadi perselisihan di dalam memahami sabda Rasulullah SAW, dan ini enggak jadi masalah. Ini yang disebut dengan khilafiyah. Yang penting ada dalilnya, ada dasarnya. Maka ini tidak menjadikan membuat perbedaan tuh sebagai permusuhan, tidak. Lihat masalah sholat asar dikerjain pada waktu maghrib, apa enggak? Ini bahaya. Tapi kan kata Nabi kan begitu perintahnya. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sampai kalian nyampe di Bani Quraidah, belum nyampe udah asar. Sebagian sholat, sebagian nurutin perintah Nabi untuk apa? Sampai dulu Bani Quraidah, gitu. Nah, artinya Bani Quraidah di Madinah. Maka secara kebetulan, kalau istilah kita, walaupun tidak ada istilah kebetulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Salman itu walaupun dia statusnya budak, ya, tapi dia nyampe di tempat yang diinginkan oleh dia. Karena negeri yang ada pohon kormanya bukan Mekah. Mekah nggak ada kebun korma, batu semua. Gersang kalau Mekah itu, ya. Yang ada kebun korma itu Madinah. Dan dia itu apa? Ada bukit dan pasir. Ya, ada padang pasir. Nah, itu yang disebut dengan dua panas. Yang dengan sebab itulah akhirnya pohon korma itu bisa matang buahnya. Tapi nggak tahu sekarang nih, katanya di Indonesia juga bisa matangin buah korma, ya. Bisa matang juga, katanya nanam korma bisa numbuh dan bisa matang. Ya, pada asalnya itu memang mesti ada hawa apa yang memang bisa bikin matang buah kurma. Nah, ini yang membuat Salman tuh semangat. Ini bener nih, saya berada di negeri yang pas, ada pohon kormanya, ada ini. Makanya Salman itu diperintahkan oleh tuannya dari Bani Quraidah ini untuk jadi ngurusin tukang kebun kurma. Jadi artinya jadi tukang kebun yang ngurusin kurma tuannya. Di mana? Di Madinah. Nah, pada saat itu para jemaah semua yang rahmati Allah Taala, kaum muslimin, ini belum hijrah ke Madinah, masih di Mekah. Kemudian barulah mulai kaum muslimin ini hijrah ke Madinah. Nah, suatu ketika tuannya Salman
ini didatangi oleh saudaranya dengan mengatakan, ini sebentar lagi orang yang dianggap nabi sama orang-orang Madinah ini akan datang nih. Salman sedang ada di atas pohon korma tuh, sedang apa, ngambilin korma yang dijatuhkan ke bawahnya, yang di situ ada tuannya. Kata Salman ketika mendengar ada orang yang katanya nabi mau datang ke Madinah, kata Salman apa? Aku seakan-akan itu mau jatuh karena takjubnya diriku. Kalau aku jatuh, ini nimpa nih tuanku di bawah nih. Makanya Salman akhirnya turun ke bawah cepat-cepat. Dan Salman ini apa? Kepo gitu bahasa kitanya ya. Pengen tahu, pengen denger. Apa tadi ada orang nabi gitu kan gitu ya. Ditabok sama tuannya. Ente ini mau tahu aja nih, ditabok Salman itu. Budak nih tuan lagi ngobrol, pengen tahu aja, pengen gabung-gabung aja ya. Dipukul. Tapi sejak saat itu Salman tuh betul-betul menunggu kedatangan Nabi SAW. Ketika dia berada di kebun kurma, dia kumpulin kurma-kurma. Dan ketika mendengar Nabi SAW itu ada di Kuba, sudah datang di Kuba, kan gak ke Madinah dulu ya, ke Kuba dulu. Maka Salman pada sore harinya setelah kerja, dia bawa kurma-kurma yang dia kumpulin, jatah makan dia, untuk menemui Nabi SAW. Kemudian Salman mendatangi beliau dengan mengatakan, aku mendengar Anda ini orang yang terusir dari negeri Anda. Begitu juga dengan kawan-kawan Anda. Maka saya punya sedikit makanan nih, sebagai sedekah buat kalian, yang saya gak bisa bantu banyak. Salman belum masuk Islam, belum. Tapi Salman pengen menguji kebenaran yang dikatakan oleh gurunya, bahwasanya Nabi itu dia mau makan hadiah tapi gak mau makan sedekah. Maka kata Salman, ini saya punya korma sedikit nih buat Anda dan teman-teman Anda yang telah diusir, ya, sebagai sedekah. Maka ternyata Nabi menyuruh para sahabatnya makan dan Nabi nggak makan. Kata Salman, oh bener nih, ciri yang kedua, bener. Tapi Salman nggak langsung masuk Islam karena ingin membenarkan semua perkataan gurunya itu. Masuklah Rasulullah ke Madinah, membangun masjid. Maka Salman ngumpulin lagi makanannya, datang ke masjid, menemui Rasulullah SAW. Iya, dengan mengatakan, ini sebagai hadiah buat kalian, buat iseng-iseng sambil ngemil di masjid deh gitu. Ketika dibilang hadiah, Nabi ikut makan dan sahabatnya juga suruh makan. Nabi nyomot tuh makan, ikut makan. Salman pulang, nggak masuk Islam, nggak masuk Islam. Berikutnya ada orang Madinah yang meninggal dunia. Nabi dan para sahabatnya menggiring ke pekuburan. Iya. Maka ketika ada yang meninggal dunia dan itu orang Islam, Salman ikut. Dan Salman berusaha berdiri di dekat Nabi SAW. Untuk apa? Pengen ngecek nih, tanda kenabiannya ada apa enggak nih. Makanya Salman tuh berdiri di belakang Nabi SAW. Nggak kelihatan, karena Nabi udah pakai jubah, pakai ini juga. Apa? Kayak kita ini nih, selendang, ya, dipakai selendang juga pundaknya, jadi nggak kelihatan. Ya, jadi pakai apa? Pakai kayak selendang gitu, kayak kerudung kita itu kan ketutupan tuh. Jadinya, Salman pindah ke sebelah kanan, nggak ketemu juga, nggak bisa ngelihat. Ke sebelah kiri nggak ketemu juga. Dan Rasulullah melihat, nih orang kayak ini lagi nyari-nyari sesuatu nih. Dan Rasulullah tahu, oh dia kayaknya lagi ngecek nih tentang tanda kenabian. Maka Nabi sengaja buka kutrohnya, Nabi buka, ya. Yang akhirnya apa? Nampaklah tanda kenabian nonjol sebesar telur burung dara. Dan akhirnya Salman memeluk Rasulullah SAW. Kemudian dia menyatakan keimanannya dan menceritakan kenapa dia seperti itu. Maka Nabi takjub dan para sahabatnya juga takjub. Dan begitulah awal mula Salman Al-Farisi memeluk Islam. Lihat, para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari pelajaran Salman mencari hidayah, mencari kebenaran, ini bukan dengan berleha-leha, tapi dengan kesungguhan. Yang dalam ajaran agama kita pun juga kita dituntut untuk sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Makanya kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kita pengen dimudahkan oleh Allah masuk surga, kata Nabi apa? Kita ini keluar mencari satu jalan. Keluar mencari satu jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Kita keluar mencari jalan itu dalam rangka apa? Menuntut atau mencari ilmu. Makanya untuk menggapai ilmu yang merupakan sumber kebenaran,
ini mesti pakai jalan. Keluar untuk mencari jalan tersebut. Misalnya untuk ke masjid ini ada jalannya tuh ya. Kata para ulama makna jalan dalam hadis tersebut ada dua. Makna hakikian wa makna hissian. Makna secara hakiki itu jalan. Misalnya kita mau ke Istiqlal nih, lewat mana? Gunung Sahari. Kita lalui itu Gunung Sahari itu, keluar dari rumah kita ke Gunung Sahari untuk mendapatkan ilmu, misalnya begitu. Untuk ke Nurul Bahar ini misalnya dari jalan mana nih? Dari Kelapa Gading lewatnya jalan ini. Dari misalnya Sunter lewatnya sebelah sini. Nah, itu kita lalui itu. Betul-betul kita lalui. Keluar, mesti keluar. Bukan apa? Bukan diam di rumah, bukan. Keluar, usaha keluar. Karena ilmu itu sama seperti rizki yang mesti dicari dan keluar. Yang Rasulullah menggambarkan rizki itu seperti apa? Seperti burung. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah dengan setawakal-tawakalnya, sebagaimana burung bertawakal, maka kita akan bahagia. Akan tercukupi. Bagaimana burung itu bertawakal sama Allah? Pergi pagi dalam keadaan lapar. Iya, keluar. Pulang sore dalam keadaan kenyang. Artinya keluar. Nah, kita juga begitu, mesti keluar. Ada pengajian nih, oh keluar kita, datengin. Bukan berleha-leha, bukan, datengin. Ini makna nuntut ilmu yang pertama. Artinya berkorban. Makanya para ulama terdahulu kita lihat Imam Bukhari atau para sahabat Salman Al-Farisi, ini keluar. Bukhari itu di Rusia. Bukan orang Arab Imam Bukhari, bukan. Ya. Tapi apa? Keluar untuk mencari ilmu. Nah, makna kedua, biar kita benar dan dapat kebenaran, ketika mencari ilmu itu kita pakai juga jalan secara apa? Kalau tadi itu hakikat, sekarang secara maknanya. Misalnya jalan untuk mendapatkan ilmu, kita lihat anak-anak kita lah sekarang inilah. Kalau sekolah ya, bawa buku, bawa pensil, ya, nyatet, ngerangkum, ditanya, ujian gitu ya. Nah itu tuh maksudnya begitu. Ada usaha untuk betul-betul mendapatkan ilmu dengan jalan menulis misalnya, membaca, merangkum, mengerjakan soal, baru ketahuan kita dapat ilmu, dapat kebenaran. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan tulisan. Maka jangan berharap para ibu-ibu dan para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan memiliki ilmu kalau kita nggak pernah nulis, nggak pernah ngerangkum, nggak pernah mau menghafal, nggak pernah mau jawab kalau ditanya gitu ya. Belajar ada PR dari gurunya, ini mah ada aja udah tua dikasih PR, udahlah besok gak usah ikut lah, begitu ya. Padahal lagi sekolah aja, ilmu dunia aja kita semangat tuh kalau suruh PR sama dosen. Pelajaran agama dikasih PR, bubar pengajian. Ada aja ustadznya nih, pakai PR segala lagi, tanya-tanya lagi gitu. Kan kita menuntut ilmu. Barulah kalau kita seperti itu, Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga. Makanya ngaji bertahun-tahun ditanya, lupa ya. Tapi pernah sih dibahas masalah ini pernah pokoknya deh, gitu ya. Nggak pintar-pintar jadinya. Orang ngajinya cukup, masya Allah ya, nguping aja. Kayak Imam Bukhari kan ya. Imam Bukhari itu kan kalau denger gurunya dari awal bicara dia tuh nggak nyatet. Takut apa? Takut lalai dari pendengarannya. Tapi ketika disuruh sebutkan apa yang dikatakan oleh gurunya tadi, bisa tuh dari awal sampai akhir, nggak ditambah nggak dikurang. Itu Imam Bukhari. Baca sejarah Imam Bukhari. Makanya kenapa Imam Bukhari ini adalah imam yang dielu-elukan oleh kaum muslimin, karena hafalannya kuat. Dia mendengar perkataan seseorang, suruh ulang lagi dari pertama sampai akhir, dia nggak tambah nggak dia kurang, dan itu betul. Kalau kita kayak Imam Bukhari sih nggak apa-apa ya. Makanya kayaknya di sini kayak Imam Bukhari semua. Ya. Masya Allah, hafal nih yang kita bicarakan tadi gitu ya. Langsung cerita nanti sama anak, nih Salman nih begini loh ceritanya gitu. Ini kisah Salman Al-Farisi dalam menggapai hidayah. Makanya kalau kita ingin menggapai petunjuk kebenaran, usaha, berkorban, keluar dan berlalalah, nyatet, nyalin ya, nanya kalau nggak ngerti ya. Jangan cukup denger, nggak paham pokoknya ada pertanyaan
nggak ada gitu ya, padahal nggak paham. Nggak boleh, tanya. Ya, karena apa? Kita ingin mencari kebenaran yang hakiki, ingin membuktikan kebenaran. Betul gak nih hidayah ini adalah hidayah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pelajaran pertama dari kisah Salman dalam mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hidayah itu dicari, bukan nunggu datang sendiri, bukan. Dicari, ada usaha. Yang kedua yang ringkas tentang pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah Salman adalah ketika dia sudah beriman, para jemaah semua yang dirahmati Allah taala, maka benar-benar Salman ini adalah orang yang semangat untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW, baik keyakinan maupun perbuatan. Sangat bersemangat untuk mengikuti gayanya Nabi SAW. Ya. Makanya ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Salman ini ingin diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab. Salman nggak mau. Zaman Abu Bakar Salman nggak mau nerima. Zaman Umar nggak mau juga nolak. Tapi kata Umar, kalau bukan orang-orang seperti Anda yang mau jadi pemimpin, saya mau milih siapa lagi? Anda ini karena sahabat-sahabat Nabi yang udah teruji keimanannya, sudah teruji ibadahnya, kejujurannya, akhlaknya. Kalau orang-orang seperti Anda nggak mau, saya ini mau nyari orang seperti apa, kata Umar. Maka akhirnya Salman itu dengan terpaksa menerima. Ya. Karena Salman khawatir dengan hadis-hadis Nabi yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW tentang apa? Bahayanya kepemimpinan. Karena setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah SAW menggambarkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala setelah tidak ada lagi naungan pada hari kiamat kelak. Salah satunya adalah apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Berarti kalau nggak adil bagaimana? Nggak dapat naungan. Gitu Salman tuh pikirannya. Serem. Karena adil ini susah. Ngurusin banyak orang. Kita aja di keluarga kita aja ngurusin 4 anak aja kadang-kadang nggak adil. Iya. Anak-anak kita aja kadang-kadang kita nggak adil. Anak cuma 2, cuma 3, cuma 4 misalnya. Kadang-kadang anak bilang bapak nggak adil nih, kan gitu ya. Serem kita. Apalagi ngurusin orang yang banyak. Karena yang dapat naungan hanya imam yang adil. Kalau nggak imam nggak adil, neraka nanti ancamannya. Maka Salman nggak mau. Ya. Tapi akhirnya Salman menerima dan ditempatkan dia di Madain oleh Umar bin Khattab dengan mendapat gaji 5.000 dirham. Tapi ternyata gaji ini enggak mau diterima oleh Salman. Maksudnya enggak mau diterima ini adalah enggak mau dia makan, tapi dia langsung sedekahkan kepada rakyatnya. Dan setiap hari Salman ini usaha untuk hidupnya dengan menjual anyaman tikar yang dia bikin. Dia bikin anyaman tikar dengan modal 1 dirham. Iya. Dia jual anyaman itu 3 dirham. 1 dirham dia gunakan untuk modal berikutnya besok. 1 dirham dia gunakan untuk makan dia dan keluarganya. 1 dirham dia sedekahkan. Begitu setiap hari Salman itu hidup. Uang gajinya semua dibagi kepada rakyat yang susah. Sampai-sampai Salman ini gak mikirin tentang kebutuhannya pribadi. Dia gak punya rumah, dan bajunya juga baju kekecilan. Bajunya udah kekecilan. Makanya pernah ada orang dari Syam datang ke negerinya Salman dalam keadaan ingin menjual kurma dan kismis atau zaitun. Karena dia keberatan bawa karungnya. Dia ngeliat ada orang nih, tampilannya ini tampilan kayak orang-orang susah nih, bajunya kecilan gitu ya. Makanya dipanggil. Untuk apa? Tolong angkutin karung nih ke tempat itu, nanti saya kasih upah Anda. Akhirnya apa? Salman ngangkut tuh betul-betul. Setiap melewati suatu kaum, Salman salam, assalamualaikum. Semuanya menjawab, waalaikumsalam ya Amirul Mukminin. Ini orang Syam ini nggak sadar dia. Ini siapa yang Amirul Mukminin kata gitu kan, cuek aja dia. Gitu. Nah, ketika melewati satu kaum lagi, langsung kaum ini belum disalamin, langsung datang ngangkut, megang apa?
megang karung yang ada di punggungnya Salman. Barulah ketahuan sama orang dari Syam ini tentang siapa Salman. Ternyata dia adalah gubernur negeri tersebut. Yang akhirnya dia minta maaf, tapi Salman nggak bisa. Anda sudah perjanjian sama saya untuk ngasih upah. Jangan apa? Jangan sampai ingkar janji. Tetap saya bawa, bukan orang lain. Saya bawa dan Anda kasih upah saya. Allah Akbar. Gubernur tuh ya, Masya Allah. Nggak ketahuan kayak gubernur. Ini gaya hidup Salman. Dan ketika rakyatnya kasihan lihat Salman, maka rakyat ini pingin apa? Membuatkan sebuah rumah buat Salman. Maka Salman menolak. Tapi karena tahu rakyatnya ini gaya hidup Salman, akhirnya dia bilang, ya Amirul Mukminin, kita hanya akan membuatkan engkau sebuah rumah yang kalau engkau berdiri enggak mentok ke atapnya pala engkau. Dan kalau engkau berbaring, kaki engkau tuh enggak nempel sama tembok sebelahnya. Kalau emang kayak begitu enggak apa-apa deh, saya mau dibikinin gitu. Itu Salman. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan Salman Al-Farisi. Dan para sahabat Nabi datang menjenguk. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan dia melihat gaya hidup Salman seperti itu sedih. Dan Salman pada itu sangat sakit. Sakitnya parah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau aku menghitung-hitung barang yang ada di rumah Salman nih, ya, kelacak enggak lebih dari 11 dirham. Enggak lebih dari 11 dirham. Ini bukan dinar, ya, dirham. Dirham ini mata uang perak nih. Perak coba sekarang, enggak ada harganya ya. Kalau dulu masih ada lah dikit-dikit lah. Ya. Kalau sekarang kan perak enggak ada harganya, enggak laku kita jual perak ya. Yang mahal batunya bukan peraknya, gitu. Kalau diikat sama batu. Ya. Itulah harta Salman. Kemudian hadis ini sahih diriwayatkan oleh para imam. Saya bacakan kisah akan meninggalnya Salman Al-Farisi. Ana Sa'ad bin Abi Waqqas dakhala ala Salman auduhu fabaka Salman. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengunjungi Salman karena dia sakit, maka Salman menangis. Salman menangis jadi-jadinya. Maka Sa'ad itu berpikiran, faqala lahu Sa'ad, ma yubkika? Apa yang membuat kau menangis ya Salman? Engkau tuh enggak layak menangis ya Salman. Karena ketika engkau meninggal dunia, engkau ini talqo ashabak, engkau akan menemui sahabat-sahabat engkau. Gitu apa? Para sahabat Nabi yang dulu seperjuangan. Wa taradda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau akan bertemu Rasulullah SAW di telaganya alal haud. Wa tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ankaradin. Dan ini keutamaan Salman juga yang disebutkan oleh Sa'ad bin Waqqas. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia ya Salman, iya, Rasulullah itu betul-betul telah ridho kepada engkau. Maka ada hadis yang dipersirkan oleh para ulama kesohihannya. Rasulullah SAW mengatakan, Salman minna ahlal bait. Salman itu termasuk ahlul baitku, kata Rasulullah. Padahal gak ada hubungan keluarga Salman. Tapi kata Rasulullah apa? Salman itu merupakan ahlul baitku. Yang merupakan apa? Keutamaan Salman. Makanya kata Sa'ad bin Waqqas, ente emang gak usah bersedih kalau kayak gini. Nabi aja udah ridho sama ente. Ente juga nanti akan ketemu saudara-saudara ente. Yang ente tuh, wah Masya Allah lah. Pokoknya orang yang baik lah, insya Allah baik. Gak bakal celaka Anda di dunia. Maka gak usah sedih gitu. Maka apa kata Salman Al-Farisi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Ma'abki zaz'an minal mauti. Tidaklah aku menangis wahai saudaraku karena aku takut kematian, bukan. Saya gak takut mati, kata Salman. Ya. Wala hirsan ala dunia, dan aku juga mati bukan karena aku tuh sedih adanya harta yang aku tinggalkan. Orang cuma 11 dirham ya, ngapain sedih kan gitu. Akan tetapi aku itu takut sebab Rasulullah SAW telah membuat perjanjian kepada kita semua dulu, para sahabat Nabi. Jadi Nabi itu pernah berkata kepada para sahabatnya, dan Nabi itu betul-betul mengatakan ini seperti wasiat yang para sahabat tuh berusaha mesti menunaikannya. Apa kata Rasulullah SAW? Liyakun bulgotu ahadikum minad dunya kazaidir raqib hatta talqani, kata Rasulullah. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu
menjadikan perbekalannya di dunia ini sebagaimana seorang musafir membawa perbekalan ketika dia safar. Kira-kira kalau orang musafir ya, ke zaman dulu ya, jangan zaman sekarang ya. Zaman dulu uang mata uangnya masih perak sama emas itu ya. Kira-kira kalau mau safar itu bawanya itu bagaimana? Enggak semua hartanya dibawa kan ya. Kalau sekarang kan ATM semua ya ada. Jadi paling-paling kalau dulu gambaran musafir itu kan bawa baju, pakai sarung, pakai kayu, jalan ya. Uang sekedarnya gitu. Jadi Rasulullah menyuruh sahabatnya itu, mengingatkan sahabatnya, hendaknya kita itu di dunia ini, perbekalan kita untuk hidup di dunia ini itu seperti perbekalan seorang musafir yang sedang safar. Salman yang udah kayak gitu aja khawatir menyelisihi sabda kekasihnya Rasulullah SAW. Padahal hidupnya cuma gitu tuh, tiap hari cuma tiga dirham. 1 dirham buat modal, 1 dirham buat makan, 1 dirham dia sedekahkan. Dia khawatir ini termasuk berlebih-lebihan. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Dan inilah tauladan yang bisa kita contoh dari Salman Al-Farisi dalam bagaimana dia itu betul-betul mengikuti ajaran Nabi SAW. Ketika Nabi menasihati dia dengan seperti ini, betul-betul dia ikutin tuh. Karena pada hakikatnya memang kita ini kan sedang berjalan menuju akhirat, Pak ya. Kampung kita mana sih asalnya? Hah? Kampung kita asalnya surga atau neraka? Surga. Bapak kita Adam alaihissalam lahir di surga. Kita mesti pulang kampung ke surga nih. Dan kita sedang menuju perjalanan ke kampung bapak kita. Artinya kita musafir. Makanya apa? Jangan bawa bekal banyak-banyak, berat nanti kita gak nyampe-nyampe, repot gitu. Inilah ajaran Salman ya, yang bisa kita jadikan contoh tauladan agar betul-betul kita itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu betul-betul warok pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebisa mungkin juhud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Salman. Ketika dia sudah Islam, benar-benar ajaran Nabi itu, terutama dari gaya hidup itu diikutin. Bukan sekedar ajarannya, kalau ajaran yang lain sudah pasti. Ini gaya hidupnya pun diikutin sama Salman ini. Kalau ibadahnya mah jangan ditanya, sahabat itu orang-orang yang tamak ibadah. Tapi ketika dia bergaul dengan masyarakat, persis seperti Nabi SAW. Nabi itu kalau punya sesuatu, itu sampai habis diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai-sampai ada suatu kaum yang masuk Islam, ya. Ini karena apa? Menerima pemberian Nabi. Kepala sukunya masuk Islam, dikasih sama Nabi yang banyak. Balik ke kaumnya dengan mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Nabi orang Islam kalau ngasih itu nggak takut miskin katanya. Masuk semua tuh Islam. Sampai kata Anas bin Malik, demi Allah kata Anas bin Malik, orang tersebut tidaklah masuk Islam kecuali karena ingin dapat dunia dari Rasulullah SAW. Dan benar dia dapat. Kaumnya juga dapat. Tapi apa kata Anas? Tapi setelah dia masuk Islam dan tidak lama dia memeluk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau untuk menarik orang kepada kebaikan, jangan takut berkorban. Isi dulu perut dia, tapi jangan dibiarkan gak diajarin, ajarin gitu ya. Sampai akhirnya pertama kali mungkin dia diberi, tapi nanti dia akan memberi. Inilah hal yang dipakai oleh Salman mengikuti contoh teladan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini 2 pelajaran penting yang bisa kita ambil pada kesempatan siang kali ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bismillah. Iya, pertanyaan bisa di luar tema ataupun sesuai tema. Karena katanya sebelum asar kita selesai, saya nggak tahu sebelum asar sampai jam berapa makanya. Jadi ya jam seginilah sudah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW usia berapa ya Ustaz? Apa-apa? Saya nggak kedengeran Bu.
usia Salman. ketika bertemu Rasulullah itu usia berapa Ustaz? Iya, para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Salman Al-Farisi, Nabi SAW saja usianya nggak pasti. Karena memang pada waktu dulu usia ini belum jadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk untuk diketahui. Ya. Maka kira-kira kan Nabi lahir pada tahun gajah. Iya. Artinya apa? Ketika ada perang gajah kapan? Ya kira-kira tahun segitu. Ya. Jangankan orang-orang terdahulu, nenek saya. Ya. Orang Sianok Bukit Tinggi. Gitu. Saya tanya, umurnya berapa nek? Gitu ya. Saya ingat sekali. Nggak tahu, pokoknya dulu ketika ada 4 pesawat Belanda tuh lewat di atas rumah, nah itu lahir katanya begitu. Wah itu kan kami susah kan nebaknya kan. Ini tahun berapa nih pesawat Belanda lewat depan rumah? Gitu. Dan ini nenek saya loh, betulan nih, bukan bohongan nih. Ya. Masya Allah. Artinya emang nggak ngaruh, umur tuh nggak ngaruh, dulu itu belum. Makanya kira-kira saja lah. Ya. Jadi kalau pastinya wallahu a'lam bishawab. Tapi para ulama memang ada riwayat-riwayat yang sahih ataupun yang tidak sahih tentang Salman. Katanya Salman itu usianya adalah sampai 350 tahun, sampai 250 tahun. Ya. Tetapi ini semua dibantah oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Karena kata Imam Az-Zahabi, umur Salman itu tidak lebih dari 100 tahun, paling banter 70 tahun. Ya. Paling banter 70 tahun. Dan Salman Al-Farisi meninggal pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Jadi meninggalnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Umurnya sekitar 70 tahun lebih. Ketika bertemu Nabi, wallahu a'lam bishawab umurnya berapa ya? Sebagian mengatakan sekitar 40-an. Sebagian lagi mengatakan ya kurang dari itu. Ya. Jadi saya sendiri belum mendapatkan rujukan tentang umur pastinya karena umur aslinya meninggal saja. Ya. Ini umur asli meninggal ya, udah jelas meninggalnya ya. Itu enggak tercatat oleh para ahli sejarah. Apalagi ketika ketemu Nabi. Ketemu Nabi umur berapa ya? Enggak terlacak ya. Jadi Nabi sendiri saja umurnya itu enggak pasti. Karena tanggal lahirnya beliau saja kan enggak sepakat para ulama. Kalau kita menentukan 12 Rabiul Awal, ini salah satu pendapat ulama yang kebanyakan. Tapi ulama sendiri nggak sepakat tanggal 12 Rabiul Awal. Ada 8 pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi SAW. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 18. 8 pendapat tentang kelahiran Nabi. Ya. Ulama belakangan, kalau kita punya buku sejarah yang dikarang oleh Sofiur Rahman Mubarak Furi, Rahikul Mahtum, sudah diterjemahkan. Ini buku sejarah yang juara 1 ketika diajukan sebagai perlombaan penulisan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau mau beli buku sejarah ini yang paling ringan, yang paling enak dibaca. Ini buku perjalanan hidup Nabi yang dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarak Furi. Nah, Syekh Mubarak Furi ini menguatkan pendapat Nabi SAW itu lahir pada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 12. Artinya ulama berbeda memang, karena ya dulu belum ada kepentingan buat akte gitu ya, bikin KTP nggak ada. Makanya ya umur sekira-kiranya aja ya, kira-kira segini gitu. Umur Nabi itu berapa Pak ketika meninggalnya? Hah? 60? 63 itu Masehi atau Hijriyah itu? Kan? Nah. Itu 63 itu hitungan Masehi atau hitungan Hijriyah? Saya yang tahu. Umur Nabi ketika meninggal dunia kan kita tebakkan 63 ya. 63 ini Hijriyah atau Masehi? Hah? Apa Pak? Masehi, Masya Allah ya. Masehi. Yang lain? Ya Hijriyah ya, tahu ini Masehi pasti Hijriyah lawannya. Maka 63 itu para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala itu umur Nabi kalau dihitung dari tahun Hijriyah.
Kalau Masehinya 61 tahun. Karena setiap 30 tahun, iya, 30 tahun apa? Hijriyah itu tambah 1 tahun Masehi. Paham? Paham gak, Pak? Makanya Ashabul Kahfi itu kan, kalau kita kan biasanya bilang 300 tahun 309 tahun ya. Tapi kalau di Al-Quran itu kan bahasanya enggak 309 tahun, enggak, 300 tahun plus 9 gitu. Sekarang Hijriah sama Masehi banyakan mana itu kan harinya? Masehi gitu ya. Makanya kalau tua-tuaan orang itu lebih tua kalau dihitung dari Hijriah. Kan Hijriah kan sedikit, berarti kan lebih tua dia. Paham? Nabi itu 61 Hijriah, Masehinya 63. Karena udah 60 tambah 2 tahun. Kebalik apa enggak? Kebalik ya? Oh kebalik berarti ya? 63 berarti apa? Hijriah, 61 Masehi gitu ya. Karena lebih banyak apa? Lebih banyak Masehi dibandingkan Hijriah. Nah begitu maksudnya. Jadi 63 tahun tuh Masehi, Hijriah, 61 tahun tuh Masehi ya. Ternyata pada nggak tidur ya, pada nyambung ternyata, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah Ashabul Kahfi juga seperti itu, 300 tahun plus 9. 300 tahun itu kalau Masehinya, 309 tahun kalau Hijriahnya, begitu. Ini sebagian tafsir para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya bila orang minum darah ular dengan alasan untuk obat atau kesehatan? Hanya itu yang cocok obat untuk dirinya. Para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan satu penyakit, maka Allah juga turunkan obatnya. Sehingga kata beliau, tadawu, berobatlah kalian, wala tatadawu bil haram, tapi janganlah kalian berobat dengan yang haram. Ingat bahwasanya penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga yang menyembuhkannya. Dan Allah ketika menyembuhkan seseorang dari satu penyakit, iya, maka secara umum kebanyakan itu memakai sebab akibat. Ya, memakai sebab akibat. Makanya para ulama itu mengatakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada hamba-hambanya itu secara umum adalah sesuai dengan sebab akibat. Maka sebab akibat ini tidak boleh kita nafikan. Ya. Orang pintar itu dengan belajar. Orang berhasil itu dengan usaha. Kalaupun kita dapatkan ada orang nggak usaha tapi dia berhasil, sukses, jarang-jarang. Pengecualian. Kayak api itu panas. Enggak panas sama Nabi Ibrahim saja. Sama kita panas, jangan coba-coba pengen kayak Nabi Ibrahim. Karena segala sesuatu itu pakai sebab akibat. Nah maka ketika kita berobat para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita mencari sebab-sebab agar kita itu mendapatkan akibat kesembuhan. Dan sebab-sebab ini disuruh dengan memakai yang halal, bukan yang haram. Maka kata Nabi SAW, wala tatadawu bil haram, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Tapi sembuh Pak Ustadz. Sama aja kayak kita nyari rizki ya. Kadang-kadang perampok dapat gak? Koruptor sukses gak? Apakah dengan suksesnya merampok, suksesnya koruptor berarti ini diridhoi sama Allah ini? Kalau Allah nggak ridho, pasti saya ketangkap. Buktinya saya nyolong dapat. Yeah. Nah juga berobat. Yeah. Berobat ini yang menyembuhkan Allah. Kita pakai yang halal atau yang haram kalau memang sembuh. Tapi Allah menyuruh kita memakai yang apa? Yang halal, jangan yang haram. Ini yang mesti kita yakini dulu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membani umatnya yang di luar dari kemampuannya. Ini nggak mungkin. Yang haram ini kan serem-serem dan nggak enak. Karena kita mesti paham syariat kita. Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya dan sesuai dengan fitrahnya.
Sesuai dengan apa? Penciptaannya, keinginannya, kesenangannya, itu yang Allah berikan sama kita. Maka segala yang Allah perintahkan buat kita ini adalah baik pasti buat kita. Yang Allah larang kita darinya pasti ini celaka dan membahayakan buat kita. Nah kayak minum darah, ini kan kita aja serem ya. Nyari ularnya aja kita takut. Iya. Berobat dengan ular. Kita megang ularnya serem, susah. Bisa jadi kita dipatok duluan mati kita, bukan mau berobat. Artinya yang gampang-gampang aja, yang simpel-simpel aja gitu. Kita ini akhirnya minum dan sembuh ini karena tadi, karena adanya orang-orang yang kebetulan gitu. Ya. Karena begini para jemaah, ini rumus dalam kita mencari sebab yang Allah halalkan ini ada dua caranya. Cara yang pertama adalah dengan dalil. Yang kita nggak perlu ragu lagi kalau pakai dalil. Misalnya sebab kesembuhan tuh kan kita mesti berobat. Iya, maka berobat itu sebab-sebab yang dibolehkan itu ada dua cara. Yang pertama, kalau memang jenis obat tersebut atau usaha tersebut itu disebutkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran atau oleh hadis Nabi SAW, maka apa? Kita berobat dengan itu, jangan ragu. Misalnya ma'u zamzam 5 syuribam. Ma' zamzam itu tergantung tergantung niat peminumnya. Artinya ma'u zamzam ini bisa jadi sebagai obat karena dalilnya jelas. Misalnya madu. Kata Allah Subhanahu wa taala, syifa, dia sebagai obat. Atau habatus sauda, jintan hitam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadhil habbah. Hendaknya kalian tuh meminum jintan hitam ini. Fa innahu syifaun likulli da'in. Karena sesungguhnya dia adalah obat segala penyakit. Illa sam, kecuali apa? Mati. Artinya apa? Jangan ragu nih obat nih, gitu. Jadi selama atau buah delima atau buah kurma, ya, ini semua disebutkan dalil-dalilnya oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka kalau kita disarankan untuk berobat dengan itu, lakukan, nggak apa-apa, nggak perlu ragu, nggak perlu diteliti lagi. Karena apa? Allah yang langsung merekomendasikan, Nabi SAW yang langsung merekomendasikan. Nah kalau tidak ada dalilnya, maka cara yang kedua adalah melalui penelitian, ya, dari dunia medis atau dunia tabib. Ya. Misalnya kita pusing minum Paramek, sembuh nih. Karena emang ada aturannya begitu, emang udah diuji. Paramek itu bisa ngilangin pusing. Ya. Maka boleh kita berobat dengan itu. Karena apa? Sudah ada yang menguji. Atau mencret-mencret makan daun jambu gitu ya. Pada asalnya nggak boleh kita nih, tapi sudah ada dunia herbal mengadakan penelitian. Orang-orang terdahulu biasa anak-anaknya mencret atau orangnya mencret minum atau rebusan air jambu atau ngunyah daun jambu katanya. Ya. Dan apa? Ini bisa kita jadikan obat. Inilah cara-cara yang halal nih. Adanya penelitian. Ya. Tapi kalau ternyata ada orang mau berobat dengan sesuatu yang halal, yaitu celupan batu ponari misalnya gitu ya, ponari gitu ya. Maka jangan langsung kita percaya. Karena yang pertama nggak ada dalil yang menyatakan di akhir zaman nanti ada batu sakti yang dipegang oleh seorang anak kecil dari Jombang gitu ya. Maka celupinlah dia ke dalam air kalian dan minumlah buat obat-obat. Kalau gitu ada nggak apa-apa tuh kita berebutan. Maka apa? Ya, nanti nggak bisa, nggak ada dalilnya. Yang kedua, udah diteliti belum? Udah teruji belum? Melalui dunia medis. Kalau sudah, nggak apa-apa kita berobat itu. Ternyata mungkin batunya mengandung unsur-unsur apa yang bisa jadi obat, nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ada ujian dari itu nggak boleh. Ini dapat membuat kita terjatuh ke dalam berobat dengan cara yang haram. Apakah dengan pakai sihir, ya, atau juga dengan pakai barang-barang yang haram kayak darah ular. Atau sekarang ini lagi marak katanya ada terapi air seni katanya. Jadi minum air seni yang baru dari bangun tidur kencing, ya dituarin diminum lagi, ini katanya sehat katanya. Waliyadzubillah. Bagaimana sesuatu yang najis itu bisa dibuat obat? Ya, najis ini kan jorok, kotor. Darah itu kan jorok. Sumber penyakit itu dari mana? Darah. Makanya pertukaran darah ini bahaya.
Ular lagi, bayangin, Allahu Akbar. Ya. Bagaimana mungkin bisa jadi obat? Ini palsu ini, ya. Ini tipuan ini, dan jangan percaya, ya. Dan jangan percaya. Kalaupun sembuh ini namanya istidrat. Kalaupun ternyata sembuh juga, tapi susah sembuh, ya ini istidrat namanya. Istidrat itu adalah, ya, seseorang yang selalu berbuat maksiat atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan kesenangan atau kesembuhan atau kebahagiaan. Kayak orang kafir, hidupnya bahagia, padahal apa? Maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan nikmat. Tapi ini apa? Laknat. Namanya istilahnya istidrat. Istidrat itu artinya sesuatu yang didapatkan oleh manusia berupa kebahagiaan, tapi dengan cara dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah gampangnya. Salman Al-Farisi anak-anaknya berapa? Waduh, saya nggak tahu deh ya. Nggak pernah diundang akikahannya masalahnya. Jadi saya juga belum tahu nih. Ya. Apa ada keturunannya? Apa sama agamanya Islam juga? Waduh, ini dia nih, mesti tanya sama orang Saudi nih. Ya. Karena dia yang punya catatan ini ya, catatan apa, akta kelahiran dan lain sebagainya. Orang tuanya seorang muslim atau bukan? Buku karangan siapa yang menceritakan Salman Al-Farisi yang direkomendasikan? Ada buku yang berjudul Suwar min Hayati Sahabah, yaitu gambaran secara ringkas tentang para sahabat Nabi. Jadi silakan beli buku itu, dan itu buku rujukan secara ringkas saja para sahabat Nabi. Ingat, kenapa kita nggak perlu banyak-banyak mengenal tentang sosok sahabat Nabi? Karena memang pada asalnya kita nggak mutlak untuk mengikuti gaya hidup beliau. Yang kita dituntut untuk mutlak mengikuti gaya hidup adalah gaya hidup Rasulullah SAW. Tapi kita kenal sekedarnya saja. Maka segala sesuatu yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Nabi, itu yang kita ikuti. Kalau tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Di depan rumah saya ada pengajian, tapi yasinan tidak pernah hadir di pengajian tersebut. Saya mengikuti pengajian di sini. Gimana hukumnya Ustadz? Saya berdosa atau tidak? Ya ikuti aja kalau bisa semuanya. Kan belajar itu kan selera masalahnya ya. Kayak kita mau nyekolahin anak, kan kadang-kadang ada sekolah yang dekat dengan rumah kita, tapi kita nggak sekolahkan di sana. Karena apa? Ya selera kita. Ini kayak sekolahnya ini kualitasnya ini kurang mantap nih. Dan kita punya duit untuk menyekolahkan anak yang kualitasnya mantap. Sah atau tidak sah? Sah-sah saja. Tapi kalau bisa kita hadiri semuanya. Pengajian yasinan kan bagus kalau belajar tafsir surat Yasin ya. Atau juga kita belajar cara membaca Yasin dengan baik dan benar. Karena banyak juga orang ini nggak benar nih baca surat Yasin. Bablas hukum-hukumnya. Dalam surat Yasin itu ada hukum tajwid yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu hukum saktah. Saktah itu artinya berhenti sejenak tanpa nafas untuk melanjutkan ke kata berikutnya. Nah di surat Yasin ada, tapi orang kalau udah yasinan bablas biasanya. Karena apa? Cepet-cepet ya. Kejar target, nggak tahu target mau makan atau target mau apa, tapi ini kadang-kadang begitu. Nah kalau kayak gitu nggak layak ya. Tapi kasih tahu, ayo kalau bisa satu-satu baca Yasin, dikoreksi bacaannya, atau kemudian berlanjut dengan mempelajari tafsirnya, maka ini bagus. Ya. Kemudian bagaimana dengan hukum mengikuti pengajian di sini? Ya sama, nggak ada wajib. Anda pulang juga nggak apa-apa, tetap di sini juga nggak apa-apa. Ya. Karena belajar selera kan, belajar selera di mana saja, ya, di mana saja. Ya. Akan tapi memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, kata beliau, liyasila rajulu fi masjidi alladhi yalihi wala yatabi al masajid. Hendaknya seorang laki-laki itu sholat di masjid yang terdekat dengannya, dan jangan mencari-cari masjid untuk sholat. Ini ajaran Islam yang mulia yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ingat, ajaran Islam adalah ajaran yang tauhid, berusaha ingin mempersatukan, berusaha untuk bersatu. Maka segala sarana yang dapat memecah belah ini mesti ditinggalkan. Salah satunya nyari-nyari masjid kalau mau sholat. Beranggapan kalau sholat di tempatnya nggak sah karena misalnya imamnya nggak pakai kunut atau imamnya pakai kunut misalnya. Ini nggak benar nih. Jadi laki-laki itu nggak usah nyari-nyari masjid. Masjid yang ada di rumahnya udah itu sholat di situ. Ya. Karena Islam itu tidak seperti agama-agama lain yang tempat ibadahnya khusus. Ibu saya ini Cina, orang Nasrani dulunya.
Dan alhamdulillah 2 tahun sebelum meninggal masuk Islam. Mau ke gereja nggak sembarangan. Gerejanya itu jauh di Pasar Baru. Tinggalnya di Gunung Sahari, ya. Maksudnya di depan WTC Mangga 2, belakang Samsat saya itu, orang tua saya. Ya. Tapi kalau mau ke gereja itu jauh-jauh banget. Padahal banyak gereja juga di Pademangan tuh banyak gereja ya. Karena mereka emang nggak sembarangan. Ada rumah-rumah ibadah khusus, ya. HKBP khusus misalnya. Advent khusus buat orang Advent. Protestan nggak bisa masuk tuh. Saya mau ibadah nih, masuk, wah ini bahaya nih. Nggak bisa. Orang Islam nggak kayak begitu. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu ardi, setiap permukaan bumi ini adalah apa? Masjid, illal makbaro wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi, WC. Artinya sholat di mana aja sah. Jangan sampai kita punya keyakinan sholat di masjid ini nih, karena ada pengajian ustadznya nih, ustadznya kita senengi, kayaknya sholat di sini lebih utama, lebih afdol dibandingkan sholat di musola kita. Ini nggak bener nih. Nih. Semua masjid ini sama kedudukannya kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baru kita merasa kita sholat di Masjidil Haram aja yuk. Kenapa? Oh jelas beda pahalanya. Tapi kita diajak untuk sholat di masjid sini, masjid situ, masjid sama aja. Bahkan jangan sampai kita itu bikin fitnah, memecah belah. Punya masjid-masjid khusus yang akhirnya orang-orang lain tuh nggak bisa masuk. Kayak ada sebagian saudara kita punya masjid khusus, dinamain masjidnya. Yang mereka kalau mau sholat datang dulu ke sana. Saya ini di Masjid Astra, Pak. Ketika Masjid Astra pertama kali berdiri, saya itu termasuk yang kerja di sana. Yang pemborongnya ini adalah salah satu orang Islam yang memiliki aliran tertentu. Kalau Jumatan, kalau waktu sholat nggak pernah ada. Pernah suatu ketika bosnya datang, nanyain, ini mana orang ini? Sholat, saya bilang, di mana? Oh di sana, di Priuk. Jauh banget sholatnya, kan dia bangun masjid di sini. Iya beda karena masjid khusus. Jadi Jumatan nggak pernah ikut sholat sama kita, dia yang bangun masjid kita padahal. Walhamdulillah. Bayang, ini kan jadi kacau, Islam jadi terpecah belah, terkotak-kotak. Makanya nggak boleh. Kalau sholat di mana aja kita sholat, masjid mana aja kita sholat silakan selama bukan kuburan dan nggak ada kuburannya serta bukan di kamar mandi. Iya sudah waktu asar. Iya kita cukupkan sampai sini. Ada 2 pertanyaan yang agak panjang kalau saya mau terangkan. Jadi kapan-kapan saja kalau ketemu lagi ya. Sebagai PR buat saya, dan mudah-mudahan pertemuan kita di siang menjelang sore ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan para jamaah